Kembali lagi bersama saya Naila di serial Ramadan Reading Project episode ke-28. Hari ini saya akan membacakan sebuah tulisan berjudul Puasa Hayawani di dalam buku Surat Kepada Kanjeng Nabi karya M.H. Ainun Najib. Puasa Hayawani. Ramadan telah membayang di ambang langkah kita. Bulan suci itu selalu membuat saya merasa penasaran. Paling tidak karena ia berbeda dengan bulan-bulan lain dalam hal menyodorkan pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan keluar. Apa kira-kira kata-kata indah yang diberikan para ulama kita untuk menyongsong keagungan puasa? Biasanya itu-itu juga. Puasa ialah berlatih menahan nafsu. Puasa ialah menghayati penderitaan orang miskin, sehingga kita berkesimpulan bahwa fatwa itu diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Biasanya, maaf seribu maaf dilontarkan kepada saudara-saudara kita di luar Islam ketika mengucapkan selamat berpuasa. Biasanya lebih indah dan lebih mendalam dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan kita sendiri. Kemudian ada juga pertanyaan ke dalam. Sampai kapan ilmu kita tentang puasa bertahan pada pengetahuan tentang menahan lapar dari subuh hingga maghrib? Sampai kapan kita tidak naik kelas dari mata pelajaran elementer tentang puasa? Sayang, para pengajar dan penganjur agama terlalu fanatik untuk memberitahu kita bahwa agama itu dogma, bukan cakrawala. Bahwa syariat itu aturan, bukan ilmu. Bahwa fikih itu pakem, bukan dinamika kata kerja. Sayang, kita tidak kunjung mengerti bahwa fikih tidak sama dan sebangun dengan agama. Agama itu karya Allah, fikih itu karya manusia. Kita punya kecenderungan budaya untuk menyembah fikih, karena ia kita identikan dengan agama, bahkan dengan Tuhan. Apa saya menggugat? Sama sekali tidak. Saya justru bertanya, mengapa relativitas karya-karya manusia menggugat hakikat karya Tuhan? Mengapa kita mempertahankan iklim budaya agama yang memperkenankan fikih menggantikan hak agama, bahkan hak Tuhan? Ada 3 jenis mata manusia yang dipakai untuk melihat dan memperlakukan agama. Jenis pertama disebut Muslim Rohbani, kedua Muslim Hayawani, dan ketiga Muslim Robbani. Tipe Rohbani adalah orang yang melakukan ibadah karena takut, dan itu berbeda dengan takwa, karena semacam loyalitas birokratis. Tipe Hayawani bersembahyang atau berpuasa demi memperoleh pahala, profit akhirat, kapitalisme, atau juga mendapatkan ampunan dari Allah. Konteksnya ialah bahwa dengan ampunan maka ia tidak defisit atau bangkrut secara akhirat sehingga harus masuk penjara atau nar jahanam. Tipe terakhir adalah manusia yang melakukan ibadah tidak dengan tujuan pahala, surga, atau takut neraka, melainkan asli untuk Allah saja. Pokoknya mau dipaksakan saja, mau dijunjung ke singgasana surga atau ke neraka, asal Allah menghendaki dia manut saja. Model paling populer Muslim Robbani tentulah penyair Sufi Robi'ah Al-Adawiyah. Tetapi idola segala idola dalam cakrawala paling indah ini adalah Muhammad sendiri, sang Rasul Pamungkas. Menangislah Anda tatkala mengingat apa doa beliau habis diusir dan dibalangi batu-batu oleh masyarakat Ethiopia. Kepada siapakah engkau campakkan diriku yang lemah dan hina ini ya Allah? Kepada mereka yang membenciku dan meneteskan luka di tubuhku. Asalkan engkau tidak murka kepadaku, wahai Allahku, semua itu tidak menjadi persoalan bagiku. Itu kadar puasa beliau. Sedang puasa kita masihlah pra-robbani, yang hayawani. Masih lumayan. M.H. Ainun Najib, Bernas 9 Maret 1991. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.